BNNP Sumbar menunjuk Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan jadi contoh kelurahan bersih dari narkoba yang disingkat dengan Bersinar. Hal ini untuk mengantisipasi secara bersama-sama peredaran barang haram narkoba yang sampai saat ini jadi musuh bersama. Lalu bagaimana dan peran dari BNNP Sumbar di Kelurahan Rawang Bersinar itu? Berikut penjelasan dari Kepala Bidang Rehabilitasi BNNP Sumbar, Josra Maidi, di ruang kerjanya, Kamis 14 Januari 2021. Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Jadi dicegah, diberantas penyalahgunaan dan direhabilitasi, itu intinya Pak. Jadi di dalam desa Bersinar kalau ada penyalahguna kita rehabilitasi. Dan rehabilitasi kan jadi permasalahan ini dari masyarakat itu kan sering bermasalah kalau anaknya sudah menjadi penyalahguna, bagaimana solusinya? Nah, taruhlah rehabilitasi, tapi setelah pulang rehabilitasi fungsinya mau diapakan? Akan begitu Pak? Karena tujuan rehabilitasi itu pulih, dia tidak memakai, produktif, bekerja, dalam arti kata tidak merepotkan orang lain, berfungsi sosial, diakui di masyarakat. Jadi untuk pulihnya taruh di rehabilitasi Pak, tapi untuk fungsi sosial dan produktifnya ini butuh perpanjang tanganan orang lain, andil orang lain, misalnya pemerintah daerah, BUMN, dinas-dinas yang terkait kayak BLK, BKKBN untuk memfasilitasi, karena tujuan dari BKKBN pun sinkron dengan tujuannya BNN Itu yang kecil. Kampung Bersinar. Nah, karena Kampung Bersinar yang kami jalankan kembali ke tujuan dari rehabilitasi Pak. Karena tujuan rehabilitasi yang saya sebutkan tadi pulih, produktif dan berfungsi sosial. Tapi untuk produktifnya teman-teman penyalahguna butuh perpanjang tanganan. Karena punya masyarakat ya. Itu rantak Rawang. Itu relawan anti narkotika Kelurahan Rawang. Jadi semua stakeholder itu ada di situ. Untuk kepulihan teman-teman penyalahguna, untuk produktifnya, untuk berfungsi sosialnya. Dan di situ pun ada beberapa program yang kami laksanakan gabung dengan KBBN, dukungan lurah, pemerintah daerah. Jadi mungkin ada relawan nanti, ada penggiat, ada agen pemulihan, ada program PBN, pemulihan berbasis masyarakat. Dan sama tujuan dengan Kampung KB. Kampung KB kan 8 fungsi keluarga. Salah satunya ya ekonomi, masalah agamanya, dan masalah kasih sayangnya, dan masalah lingkungannya. Karena teman-teman yang penyalahguna karena termotivasi atau terindikasi karena gara-gara lingkungan gitu loh. Karena makanya telah terbentuk rantak Rawang ini kan ada namanya penggiat nanti. Penggiat anti narkotika, mungkin dari petunjuk lurah siapa stakeholder atau tokoh masyarakat yang dipilih untuk menjadi penggiat. Nah, penggiat ini, penggiat dari tokoh masyarakat atau tokoh adat. Ya, petunjuk lurah, SK lurah nanti. Nanti setelah itu ada lagi pembentukan IBM ya. IBM itu intervensi berbasis masyarakat terhadap teman-teman penyalahguna, pendekatan secara sosial. Jadi di dalam IBM itu ada agen pemulihan dan pemulihan berbasis masyarakat. Itulah fungsi-fungsi teman-teman atau masyarakat yang ditunjuk, yang dilatih nanti oleh BNN. Kita penguatan, tentu pelaksanaan program memang ya komandonya nanti kami minta ke kesediaan lurah dan pengawasan di kami. Jadi program yang dibentuk dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat. Oke Pak, sedikit lagi. Kampung Bersinar kan sudah disetujui oleh Pak Lurah. Mungkin ada ciri khas gitu bahwa ini adalah Kampung Bersinar, bersih narkoba itu. Ciri khas dari BNN sendiri apa yang dilakukan di situ? Oh, ciri khas kami. Kami memang ada satu yang kami unggulkan karena itu jadi cikal bakal untuk membela, istilah memfasilitasi teman-teman penyalahguna. Mungkin saya sebutkan atas nama si Rio. Rio di Kampung KB, bina Kampung KB yang sebelah Pak Lurah ya. Kampung KB Bukit Karang. Yang notabene anak ini satunya memang penyalahguna yang sudah ikut rehabilitasi. Karena tidak punya pekerjaan, tidak punya keahlian atau tidak punya fasilitas macam-macam, dan masyarakat pun masih menstigma dia. Dan dia kan harus kita orangkan dan harus kita pulihkan dan harus kita produktifkan. Salah satu langkah yang kita jalankan dengan melibatkan stakeholder yang berkompeten atau yang ada sinkronisasinya. Makanya ada niat dari teman-teman itu tentu dengan pendampingan AP tadi, agen pemulihan yang sudah dilatih dari BNN. SK Lurah itu yang dibentuk. Jadi Pak Lurah yang
merangkul teman-teman yang dijadikan AP tadi. Jadi itulah pembinaan di lapangan, dan Sirio ini sudah kita titip di Balai Kerja atau BLK Kementerian. Alhamdulillah sudah difasilitasi, dan BLK sama BNN pun telah memfasilitasi ke perusahaan dengan perjuangan, Pak. Karena perusahaan pun kadang-kadang kan nggak mau menerima mantan penyalahguna. Dengan hal itu, alhamdulillah perusahaan mau menerima, asalkan pendampingan di BNP dan di kelurahan atau yang terkecil di agen pemulihan itu ada pendampingan terus, mengingatkan terus. Insya Allah kan teman-teman penyalahguna menjadi tujuannya lagi ada pulih, produktif, dan berfungsi sosial. Itu fungsi kami sebenarnya. Nah, dan teman-teman yang belum menjadi penyalahguna maka diedukasi terus. Makanya itu ada relawan tadi, dan ada relawan dan ada penggiat tadi. Nah, itulah fungsinya. Jadi teman-teman atau masyarakat yang belum menjadi penyalahguna kita cegah dulu, Pak. Kalau yang sudah menjadi penyalahguna kita rehabilitasi dari hulu ke hilir, sinkron semuanya. Tentu itu melibatkan aparatur pemerintah daerah dan BUMN, BUMD, swasta, itu terlibat semuanya. Apalagi sehubungan dengan itu, Lurah Rawang Andi Amir menyebutkan bahwa di kelurahannya telah dibentuk tim relawan anti narkoba yang disingkat dengan Rantak. Tim Rantak didirikan supaya mudah untuk mewujudkan Rawang sebagai kelurahan bersinar sesuai dengan yang diharapkan bersama. Kelurahan Rawang dari awal memang sangat komit terhadap upaya pemberantasan narkotika. Karena memang kita paham Rawang termasuk daerah yang cukup banyak permasalahan-permasalahan termasuk penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, komitmen kami dengan pemerintah kelurahan dan LPM adalah bagaimana kita bersama untuk memberantas ini. Maka ketika mendapatkan informasi dari BNN adanya program Desa Bersinar ini, dan kami di Rawang siap untuk dijadikan percontohan. Dan memang selama ini pemberantasan narkotika kita fokuskan di Kampung KB, yaitu Kampung Bangga Kencana dan Kampung KB Bukit Karan, karena memang 8 fungsi keluarga melalui program Bangga Kencana itu juga bagaimana membangun ketahanan keluarga. Kemudian untuk menjadi Desa Bersinar, syarat utamanya harus ada relawan yang kita bentuk. Nah, kita sudah bentuk relawan anti narkotika kelurahan yang kita sebut dengan Rantak Rawang. Kalau Rantak ini filosofi Minangnya kan merantak, itu kan melawan, berang, artinya kita marah dengan narkotika. Kemudian orang yang terpilih adalah orang-orang yang memang memiliki pengaruh di masyarakat seperti LPM. Kemudian ada Pokja Bangga Kencana, kemudian Pokja Bukit Karan, kemudian melibatkan bidan desa, kemudian melibatkan tokoh pemuda, melibatkan RT RW yang kawasannya daerah hitam, dan juga melibatkan tokoh-tokoh yang nanti juga bisa membantu pembinaan bagi penyalahgunaan narkotika. Karena di tim Rantak Rawang ini ada upaya pencegahan, ada upaya rehabilitasi, dan ada upaya pemberdayaannya. Berapa jumlah penduduk di Kampung Bersinar itu? Kalau Kampung Bersinar itu kan skopnya kelurahan. Kita ada sekitar 12.300 jiwa. Konselor. Untuk menuju Desa Bersinar ini, salah satu syaratnya itu adalah kita harus membentuk tim relawan. Di Rawang kita namakan Rantak Rawang, artinya relawan anti narkotika Kelurahan Rawang, yang terdiri dari konselor, yaitu pengambil kebijakan, ada lurah, babinsa, babinsa Tipmas, kepala puskesmas, UPT KB, bidan desa. Kemudian untuk bidangnya ada bidang pencegahan. Pencegahan ini sifatnya edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkotika. Kemudian ada bidang agen pemulihan. Agen pemulihan ini fungsinya adalah memfasilitasi orang-orang yang pernah terdampak atau pemakai untuk mau sembuh dari pemakai narkotika. Kemudian ada bidang ekonomi, bidang pemberdayaan, itu melatih orang-orang yang sudah keluar dari pemulihan. Nah, kita tim Rantak ini akan bekerja dalam hal pencegahan, bukan penindakan, dengan berbagai program-program seperti pembinaan terhadap remaja, pembinaan terhadap kampung KB-nya, menjalankan memaksimalkan fungsi 8 fungsi keluarga melalui program Bangga Kencana ini.